Halo! Kami dari kelompok 8 akan menampilkan video edukatif mengenai hukum ada di mana-mana. Perkenalkan, saya Nimade Ranita Cara Dewi dengan NIM akhir 1055. Saya Helty Andara Hagung dengan NIM akhir 1043. Saya Sisilia Leonsia Banda dengan NIM akhir 1076. Saya Gabriela Kristina Uli dengan NIM akhir 1068. Saya Pane Ketut Sri Ayula Bayasri dengan NIM akhir 1061. Kalian ngerasa gak sih kalau hukum itu kayak bayangan? Kelihatannya tuh seram, kaku, terus itu kayak cuma buat orang yang lagi sidang di pengadilan aja. Setuju. Aku ngerasa kita jauh banget dari hukum. Selama kita nggak berbuat kriminal, ya kita nggak berurusan dengan hukum nggak sih? Kak, di sekolah aku diajarin kalau anak kecil tuh juga harus dilindungin. Berarti hukum juga berlaku ya buat aku. Nah, pertanyaan dari Bella tadi membuka pintu buat kita paham kalau hukum itu ada di sekitar kita sekarang. Betul tuh kata Ranita. Dalam dunia hukum, kita semua ini punya status. Namanya subjek hukum. Subjek hukum, kedengarannya kayak pelajaran kewarganegaraan. Siapa aja yang termasuk itu? Subjek hukum itu adalah pihak yang diakui oleh hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Bukan cuma orang dewasa kayak kita loh. Maksudnya, jadi Bella yang masih kecil ini juga termasuk subjek hukum. Iya dong, kan aku juga punya hak untuk sekolah dan main. Tepat sekali. Dalam subjek hukum itu ada dua jenis. Yang pertama, sejak lahir. Dari manusia lahir hingga manusia itu meninggal. Dan yang kedua, badan hukum. Itu seperti perusahaan ataupun organisasi. Berarti maupun bayi atau kakek nenek semuanya sama di mata hukum. Punya hak yang sama, tapi kemampuan bertindaknya yang berbeda. Bella memiliki subjek hukum, tapi haknya diwakili orang tua ataupun walinya. Oke, kalau kita ini termasuk subjek hukum, terus benda-benda ini kayak buku, HP, terus botol, apa mereka juga ada hubungannya sama hukum? Mungkin itu temennya subjek hukum. Kak, objek hukum. Pintar, Bella benar. Kalau subjek hukum itu adalah siapa, maka objek hukum itu adalah apa? Jadi, objek hukum itu adalah segala sesuatu yang berguna buat subjek hukum ini. Dan dia itu dapat menjadi sasaran hak milik. Berarti segala sesuatu yang bisa diperjualbelikan atau dimiliki, kayak rumah, HP, atau botol. Berarti HP aku ini termasuk objek hukum nggak sih? Karena aku sebagai subjek hukum yang punya hak atas HP ini. Betul, bahkan yang nggak kelihatan kayak hak cipta lagu ataupun merek dagang itu juga termasuk dalam objek hukum. Wah, berarti kalau ada yang ngambil permen aku tanpa izin aku, dia ngelanggar hak aku atas objek hukum. Secara sederhana, iya Bella. Ternyata hukum itu bukan tentang penjara aja ya, tapi bagaimana subjek hukum berinteraksi dengan objek hukum. Aku baru sadar deh, tiap kali aku beli makanan di kantin, itu sebenarnya aku lagi melakukan transaksi hukum. Aku juga, sekarang aku udah gak takut lagi dengan istilah hukum, karena ternyata hukum itu ngejagain hak aku. Ingat ya teman-teman, subjek hukum itu orangnya termasuk manusia dan badan hukum. Kalau objek hukum itu barangnya atau sesuatu yang dimiliki oleh orang tersebut. Dan semuanya diatur supaya hidup kita lebih tertib dan adil. Hukum ternyata bukan sesuatu yang jauh atau menakutkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua diakui sebagai subjek hukum. Dan apa yang kita miliki mulai dari yang paling sederhana sampai yang berharga semua adalah objek hukum. Hukum hadir untuk melindungi hak dan kewajiban setiap orang. Karena itu, sadar hukum berarti kita belajar hidup tertib, adil, dan saling menghargai. Hukum ada di sekitar kita. Sekian video dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye.